Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita dapat ketemu lagi dalam rubrik politik embongan ya, setelah sekian waktu absen ya, karena semua itu karena kesibukan, jadi waktunya nggak ada ya. Dan kini kita mulai lagi ya, tentang politik embongan yang dimana nanti puncaknya itu kan iklim politiknya ada pada tahun 2024 ya. Jadi sebentar lagi kok ya, nggak lama itu ya. Kita tahu belum ada perubahan ya. Capresnya tetap aja ada Ganjar, ada Anies, dan ada Prabowo ya. Kita nggak tahu lagi nanti, karena kalau hitung-hitungannya, kalau misalkan Demokrat bisa membuat koalisi, itu sepertinya akan memungkinkan ya untuk muncul satu calon capres lagi ya. Jadi sangat dimungkinkan, tinggal nanti ya itulah electoral slot yang 20% itu bisa dilampaui enggak ya. Cuman kemarin aku baca itu hitung-hitungannya bisa, sejauh dia bisa nanti mengajak partai-partai lain untuk melakukan koalisi ya. Oke. Tapi ya sudahlah, itu dinamikanya biar aja begitu. Apakah akan muncul calon-calon atau capres-capres lain atau gimana ya. Kita bicarakan sementara yang ada dulu. Ada 3 ya. Ada si Ganjar, si Anies, dan satunya Prabowo ya. Yang kita tahu Prabowo ini produk lama ya. Produk lama, beberapa kali nyalon ya, dan gagal. Dan kita tahu dari segi usia juga sudah tidak muda lagi dan sudah kepala tujuan ya. Sementara duanya ini masih muda-muda ya, relatif produk tahun 68 sama 69. Jadi masih muda antara si Ganjar sama si Anies ya. Masih muda banget ya. Tentunya itu tenaga muda yang yang bisa dikatakan ya fresh graduated, kira-kira begitu ya. Fresh graduated, kalau dari kampus kan gitu. Fresh graduated gitu ya. Kalau Prabowo kan ya kita sama-sama tahu. Tapi ada sesuatu yang asik loh ya. Kalau ya. Cuman aku cari filenya nggak ketemu ya. Almarhum Gus Dur, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ya, itu pernah ngendikan itu berucap ya, bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia senja. Ini menarik ya. Apakah nanti ini akan menjadi kenyataan ya? Memang kan ya Gus Dur ya, tahulah kita seperti itu orangnya ya. Kadang-kadang berbicara dalam jangkauan-jangkauan yang itu future, ke depan ya. Atau kalau dalam bahasa teologisnya disebut nubuah gitu ya. Dan memang banyak sih, banyak itu artinya ada beberapa yang dia ya biasanya nyampaikannya sambil guyonan gitu ya, terus menjadi kenyataan itu. Nah, sekarang apakah Prabowo memang akan menjadi presiden di usia senjanya? Kalau dia memang jadi presiden, berarti kan guyonan Gus Dur kali ini tepat juga gitu lah ya. Kan biasa Gus Dur tuh kalau ngomong nggak serius, dia guyon gitu ya. Dan itu pernah diucapkan. Namun sayangnya filenya aku cari-cari yang berupa tulisan atau video atau apapun nggak ketemu ya. Bahwa Gus Dur pernah mengatakan Prabowo itu akan menjadi presiden di usia senja gitu ya. Ya kita lihat aja lah nanti ya, namanya forecasting. Nah, kalau dalam dunia bisnis disebut forecasting. Kalau di dalam dunia teologis disebut nubuah. Gitu ya, membicarakan tentang sesuatu yang akan datang, itu begitu ya. Terlepas dari itu semua, kita lihat memang faktanya, nah ini tidak tidak bisa terlepas dari peran yang disebut Pak Lurah. Ya, meskipun sampai sekarang kita remeng-remeng sebetulnya Pak Lurahnya itu sopo. Yang kalau dalam musik konser itu yang mengarranger musiknya itu siapa ya. Cuman faktanya koalisi yang diraih oleh Gerindra itu cukup subur ya, meskipun seperti kemarin sudah kita bahas, kita nunggu bagaimana dinamika di Golkar, karena ternyata dianulir karena ada yang membawanya ke Dewan Kehormatan kan, siapa ketua Golkarnya itu siapa namanya tuh, lupa aku ya.
Erlangga ya, si Erlangga ya, kan dibawa ke ya pengadilan partai lah, katakan seperti itu. Keputusannya juga kita belum dapatkan ya. Minimal gue sendiri belum nemu beritanya. Dan itu sementara dikatakan sebagai keputusan pribadi bukan partai. Nah, kan bermasalah lagi. Tapi ya kita hitung-hitung jelek kata, ternyata Golkar setelah hasil sidang mereka internal partai memutuskan tidak berkoalisi terhadap Gerindra yang notabene partainya Prabowo yang mengusung dia jadi capres. Tapi ya masih tetap subur loh itu. Ya. Karena masih ada PAN, masih ada apa lagi? PKB ya, masih tetap subur. Ya. Meskipun gue bilang dalam analisa gue nih ya, kesuburan koalisi itu tidak serta-merta menjamin bahwa capres yang diusung pasti menang, itu enggak. Karena dia tidak linier terhadap kekuatan pemilih, ya, tidak linier. Kalau linier sih berarti yang koalisinya gemuk, yang subur itu capres yang diusung pasti menang. Bisa kalau itu linier, tapi kan fakta di lapangan nggak linier. Orang biasanya sudah nggak ngelihat partai, tapi lihat sosok, gitu ya. Jadi sebetulnya ketakutan-ketakutan seperti itu dari lawan-lawan politiknya nggak perlu takut sebetulnya. Cuman ya yang namanya orang berebut kekuasaan, maka celah apapun yang itu bisa mengancam ya akan ditutup serapat mungkin ya. Maka lahirlah isu yang sampai sekarang juga kita belum tahu, tapi sampai sekarang tetap berdengung terjadi koalisi antara, ini koalisi capres justru, antara si Ganjar sama si Anies untuk menghadapi kedikjayaannya Prabowo. itu menarik lagi itu. Cuman yang jadi masalah, kita tahu unsur psikologisnya ya. Pemilih Ganjar itu tipologinya bukan pemilih Anies. Pemilih Anies pun tipologinya bukan pemilih Ganjar. Artinya yang memilih Anies itu antipati terhadap Ganjar, sebaliknya yang memilih Ganjar juga antipati terhadap Anies. Gitu loh. Petanya kan begitu. Makanya ketika Anies dan Ganjar misalkan ya, ini kan politik itu serba kemungkinan. Misalkan Ganjar dan Anies nanti bersatu. Ya, apakah pemilih Anies tetap memilih Anies ketika dia bersatu dengan Ganjar, terlepas siapa capres cawapresnya, ya itu nantilah ya. Begitu juga apakah pemilih Ganjar juga akan tetap memilih Ganjar ketika dia berkoalisi dengan Anies. Ini juga sesuatu yang belum bisa dipastikan. Jadi apakah koalisi capres antara Anies dan Ganjar itu bisa untuk mengganjal lajunya koalisi gemuk yang dimiliki oleh Gerindra yang notabene yaitu Prabowo. Makanya diskusi ini akan menjadi terus menarik ya. Jadi petanya belum terbaca karena tambah satu lagi. Nanti kalau misalkan Demokrat berhasil membentuk koalisi, kan ada tambah satu lagi calon. Jadi bisa 3 atau 4 ya. Ya aku ngajak kalian sih, khususnya gue sebagai voter aja, bukan follower. Ya. bukan follower atau bukan supporter, porter aja. Pemilih saja ya, apapun yang terjadi tentang mereka itu urusan mereka, kita nonton aja, kita lihat sepak terjangnya seperti apa. Tapi bagi gue sih ketakutan terhadap bagaimana gemuknya koalisi yang dibangun oleh Gerindra itu sebetulnya ya boleh takut, tapi nggak takut-takut amat lah ya. Tapi ya silakan saja, mungkin itu strategi baik ya, yang sampai sekarang belum ada titik cerahnya apakah akan berkoalisi antara Ganjar dan Anies ya, kita belum tahu ya. Cuman yang itu tadi ada yang menarik juga ya, bagaimana guyonan Gus Dur, kita anggap guyonan aja lah ya, mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia senja. Apakah ini akan menjadi kenyataan atau tidak? Kita lihat saja. Oke, sampai di sini ngomong-ngomong kita tentang politik embongan. Sampai ketemu lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.